Ibu Menteri, beberapa tahun terakhir bukan data pribadi, tapi kantor-kantor pusat arsip yang itu luar biasa pentingnya arsip itu bagi negara dan terbakar loh Bu. Contoh nih, kantor Kemenkumham, kantor Kejaksaan, gedung arsip dan kantor pelayanan perbendaharaan negara. Saya takutnya Bu, setelah ini meledak nanti banyak lagi kantor-kantor yang akan terbakar. Sebelum ke Pak Abraham Srijaya, ini baru hadir Mbak Rahel Mariam. Beliau dari fraksi Gerindra, Dapil Jawa Barat 2. Ini contoh bagaimana Komisi 1 itu sangat hebat Pak Abraham. Beliau dulu kurus, gemuk, kurus lagi. Saya persilakan Pak Abraham. Oke, terima kasih pimpinan. Yang terhormat Bu Menteri dan jajaran, pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan selamat kepada Bu Menteri. Semoga amanah memimpin kementerian yang sedang digoyang. Saya yakin Ibu dapat memimpin dengan baik kementerian ini. Terkait dengan Ibu yang tadi sebutkan, di mana Republik ini sedang digoyang, rame masalah terkait dengan judi online. Saya mencoba untuk mendalami terkait dengan perkara ini, bahkan saya masuk cukup dalam terkait dengan perkara ini, dan saya menemukan fakta-fakta yang cukup mencengangkan, di mana sampai di berita dimunculkan 16 orang tertangkap, sebagian diantaranya oknum Kemenkom Digi dan sebagian sipil. Tapi di pihak yang lain, saya merasa bersyukur juga kasus ini terungkap sekarang, Bu Menteri. Coba kalau setahun dari sekarang ini barusan terungkap, mungkin Bu Menteri kita yang kena bully ini. Karena ternyata di dalam ini susah untuk saya bilang Kemenkom Info ya, karena pada waktu itu Kemenkom Info, susah saya mengatakan bahwa ini Kemenkom Info melakukan pembiaran, karena menurut saya ini bukan pembiaran, ini Kemenkom Info menjadi pelaku. Maka dari itu hari ini tadi disebutkan Dirjen Aptika sudah hadir, maka pertanyaan ini akan saya lontarkan kepada Dirjen Aptika, bukan kepada Bu Menteri, karena Bu Menteri barusan menjabat. Tolong saya dijelaskan kepada kami, Pak Dirjen, dijelaskan secara detail kepada kami proses pemblokiran yang ada di Kemenkom Info, mulai dari kriterianya sampai diblokirnya situs tersebut. Kenapa saya tanyakan seperti itu? Saya mendapatkan informasi dari zamannya Pak Menterinya Joni Plate dan Pak Menterinya Budi Ari, ini sistem pemblokirannya berbeda, dan saya katakan hampir pasti ini berbeda karena ada orang sipil yang ditangkap. Jadi tolong dijelaskan mekanisme yang terjadi ya Pak, bukan normatifnya. Karena kalau dalam aparat penegak hukum ya, itu melakukan pemblokiran terhadap sesuatu itu melalui mekanisme gelar perkara di tahap penyidikan, yang dimana setelah itu barusan diblok karena ada hak seseorang yang dicabut di situ. Nah, saya ingin tahu di Kominfo ini bagaimana, apakah ada sistem verifikasinya atau tidak. Nah, apabila diverifikasi, pertanyaan saya, siapa yang mengumpulkan situs-situs itu Pak? Lalu diverifikasi, pertanyaan saya yang kedua, siapa yang memverifikasi itu? Dan yang ketiga, siapa yang memblokir? Maksud saya, bagian apa yang memblokir? Nah, saya ingin tahu juga terkait dengan pengawasan di Kemenkom Info maupun Kemenkom Digi. Siapa yang mengawasi terkait adanya pemblokiran ini apabila ada terjadi kesalahan? Saya tadi pagi saya conference call dengan pegiat media sosial namanya Roy Sakti dan Mr. Bird. Mungkin teman-teman Kominfo sudah tahu siapa Mr. Bird. Kenapa saya bilang sudah tahu? Karena Mr. Bird dipanggil Kominfo tanggal 12 Agustus 2024. Mr. Bird di situ menyatakan bahwa
situs yang diblokir oleh Kemenkominfo pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Dan dipanggil, disuruh membuktikan dan dibuktikan di Kominfo, bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang. Lalu dia juga menemukan problem serius di Kominfo pada waktu itu, di mana dia bisa membobol website Kominfo dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat Kominfo untuk melakukan apapun itu, termasuk untuk memesan hotel, untuk email ke siapapun. Jadi itu sampai detik hari ini sudah disampaikan dan ditunjukkan dan belum diperbaiki. Sampai hari ini belum diperbaiki. Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius karena ini Kominfo ya. Jadi kami berharap sekali bahwa ke depan Kominfo bisa memperbaiki diri. Nah, mungkin segitu dari saya ya Pak ya. Saya ingin tolong nanti Pak Dirjen Aptika jelaskan ke kami secara detail, karena ada perbedaan mekanisme ini, saya ingin tahu mekanismenya seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Pak Abraham. Kalimat terakhirnya mungkin segitu dari saya. Itu yang Pak harus itu. Jadi itu belum terlalu serius tuh. Mungkin segitu dari saya. Pak Hoki, Sidmukir siap-siap. Ibu Bapak, kami di antara pimpinan memang sudah membagi tugas. Mohon izin Ibu Menteri, khusus Komdiji yang akan ke depan banyak memimpin rapat, Pak Dev Laksono. Jadi oleh karenanya sesuai komitmen Pak Dev akan meneruskan rapat, saya akan geser tempat. Kalau yang gini-gini geser biasa Bu. Jadi saya persilakan Pak Dev. Baik, Bu Menteri, ya, mohon maaf, kebiasaan manggil Bu Ketua soalnya. Baik, kita lanjut berikutnya Pak Yoyo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Ibu Menteri Komdiji yang kami banggakan, kami hormati. Saya di sini hanya akan memberikan dukungan moral Bu. Tolong tadi yang disampaikan Ibu, Kementerian Ibu sekarang menelan pil pahit, itu tolong ditarik. Kenapa saya sampaikan ditarik? Ibu kondisi sekarang ini mendapatkan dukungan jutaan masyarakat di Indonesia. Jutaan Bu, jutaan doa juga mengalir untuk Ibu dan seluruh anggota Ibu yang benar. Oleh karenanya tugas berat memang, makanya Ibu ditaruh di situ oleh Pak Presiden kita yang baru ini. Kami percaya penuh itu Bu. Bu, ini judul judi online ini baru awal ya, baru awal. Masih banyak sekali rentetan-rentetan yang nanti pasti akan meledak Bu. Contoh nih, pinjol. Kalaupun nggak meledak, Ibu yang harus meledakkan. Dan saya percaya Ibu bisa ini. Seluruh masyarakat Indonesia ini sekarang lagi mendukung dan semua mata melihat kepada Ibu sebagai figur yang ditunjuk oleh Presiden untuk mengawali bersih-bersih sekarang ini. Yang kedua tentang tadi pengamanan data pribadi. Ini membagongkan sekali dan mengkhawatirkan sekali Bu. Republik Indonesia loh ini. Tapi faktanya demikian, faktanya demikian. Yang selanjutnya tentang keamanan data nasional. Ibu Menteri, beberapa tahun terakhir bukan data pribadi, tapi kantor-kantor pusat arsip yang itu luar biasa pentingnya arsip itu bagi negara dan terbakar loh Bu. Contoh nih, kantor Kemenkumham, kantor Kejaksaan, gedung arsip dan kantor pelayanan perbendaharaan negara. Saya takutnya Bu, setelah ini meledak nanti banyak lagi kantor-kantor yang akan terbakar. Tolong antisipasi itu.
Karena ini Ibu momentum untuk pemerintahan baru ini yang saya berharap lebih baik dari kemarin. Terima kasih, Bu. Tadi teman-teman ya sudah kita saksikan ya rapat Komisi 1 DPR kepada Bu Muti Hafid, Menteri Komdigi yang saat ini dijabat oleh Bu Muti Hafid ya. Saya rasa gebrakan baru diberikan oleh Bu Muti Hafid dan saya rasa sih banyak goncangan juga di dalam itu, karena kita tahu judi online ini nggak gampang untuk diberantas oleh negara. Kita tahu mungkin ada yang backup dan bahkan juga disinyalir menteri-menteri terdahulunya itu juga kena juga sih, terkait juga akan hal-hal seperti ini. Ya sama-sama kita doakan semoga judi online ini teratasi di negara kita dan bisa hilang dan bisa mendamaikan lagi seluruh rakyat Indonesia. Saya doakan dan masyarakat Indonesia mendoakan Bu Muti Hafid dapat menjalankan tugasnya dengan baik seperti apa yang diperintahkan oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo pasti tahu Bu Muti itu punya kapasitas dari situ. Mungkin sampai sini aja video kali ini. Hindari judi online, jangan pernah judi online, jangan pernah pinjam online. Saya sudahi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.